Apa sebab Nabi Muhammad SAW diutus di tanah Arab? Jika kita banyak membaca sejarah, maka kita akan menemukan bahwa Nabi dan Rasul yang terpilih banyak yang lahir dari Jazirah Arab. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Arab? Mengapa tanah gersang dengan orang-orang nomad di sana dipilih menjadi tempat diutusnya Rasul terakhir ini? Tidak sedikit umat Islam yang bertanya-tanya, penasaran tentang hal ini. Mereka berusaha mencari hikmahnya, ada yang bertemu, ada pula yang meraba tak tentu arah. Para ulama mencoba menyebutkan hikmah tersebut, dan dengan segala kerendahan hati, mereka tetap mengakui hakikat sejati, hanya Allah lah yang mengetahui. Para ulama adalah orang yang sangat berhati-hati, jauh lebih hati-hati daripada seorang peneliti. Para ulama jauh dari mengedepankan egoisme suku dan ras. Mereka memiliki niat yang insya Allah tulus untuk hikmah dan ilmu. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam fikih As-Sirah menyebutkan di antara latar belakang diutusnya para Rasul, khususnya Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab adalah yang pertama, Jazirah Arab adalah tanah merdeka. Jazirah Arab adalah tanah merdeka yang tidak memiliki penguasa. Tidak ada penguasa yang memiliki kekuasaan politik dan agama secara absolut di daerah tersebut. Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain. Ada yang dikuasai Persia, Romawi, dan kerajaan lainnya. Sebab yang kedua adalah tanah Arab memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang Arab memang menyembah berhala. Namun berhala mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, ada pula yang menyembah patung, dan ini yang lebih dominan. Patung yang mereka sembah pun bermacam ragam. Setiap daerah memiliki patung jenis tertentu. Keyakinan mereka beragam. Ada yang menolak, ada pula yang menerima. Di antara mereka juga terdapat orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan sedikit yang masih berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim yang murni. Sebab ketiga, kenapa Nabi Muhammad diutus di Arab, yaitu kondisi sosial yang unik. Bahkan mungkin bisa dikatakan istimewa tatkala itu, yaitu orang Arab memiliki jiwa fanatik kesukuan atau asobiyah. Orang Arab hidup dalam tribalisme atau kesukuan. Pemimpin masyarakat adalah kepala kabilah. Mereka menjadikan keluarga sendiri yang memimpin suatu koloni atau kabilah tertentu. Dampak positifnya, kentara saat Nabi SAW memulai dakwahnya. Kekuatan Bani Hashim menjaga dan melindungi beliau dan berdakwah. Apabila orang-orang Quraisy mengganggu pribadi beliau, maka paman beliau, Abu Thalib, datang membela. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian orang yang memeluk Islam. Keluarga mereka tetap membela mereka. Dan sebab keempat, Nabi Muhammad SAW diutus di Arab adalah tanah Arab jauh dari peradaban besar. Mengapa jauh dari peradaban besar merupakan nilai positif? Karena benak mereka belum tercampuri oleh pemikiran-pemikiran lain. Orang-orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab atau terlebih khusus tinggal di Mekah tidak terpengaruh pemikiran luar. Jauh dari ideologi dan peradaban Majusi Persia dan Nasrani Romawi. Bahkan keyakinan paganis juga jauh dari mereka. Sampai akhirnya Amr bin Luhai al-Uzai kagum terhadap ibadah penduduk Syam. Lalu ia membawa berhala milik penduduk Syam ke Mekah. Jauhnya pengaruh luar ini membuat orang-orang Arab kasih polos, jujur, dan lebih adil menilai kebenaran wahyu. Sebab yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus di Arab adalah secara geografis, Jazirah Arab terletak di tengah-tengah dunia. Memang pandangan ini terkesan subjektif, tapi realitanya Barat menyebut Arab dengan Timur Tengah. Geografi dunia Arab bisa berhubungan dengan belahan dunia lainnya. Sehingga ini memudahkan dalam penyampaian dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia. Terbukti dalam waktu yang singkat, Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, ke Eropa dan Amerika. Dan sebab keenam, Nabi Muhammad diutus di Arab adalah mereka berkomunikasi dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Jazirah Arab yang luas itu hanya memiliki satu bahasa untuk komunikasi di antara mereka, yaitu bahasa Arab. Adapun wilayah-wilayah lainnya memiliki banyak bahasa. Saat itu, di India saja sudah memiliki 15 bahasa resmi. Dan bayangkan seandainya turun di Indonesia, masing-masing daerah berbeda bahasa, bahkan sampai ratusan bahasa. Komunikasi akan terhambat dan dakwah pun akan lambat pula tersebar karena tinggal bahasa saja. Sebab ketujuh, Nabi Muhammad diutus di Arab adalah banyaknya orang-orang yang datang ke Mekah. Mekah telah menjadi tempat istimewa sejak masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, banyak utusan dari wilayah Arab lainnya datang ke tempat ini. Demikian juga jamaah haji, pedagang, para ahli syair, dan sastrawan. Keadaan ini mempermudah untuk menyebarkan risalah kenabian. Mereka datang ke Mekah, lalu kembali ke kampung mereka masing-masing dengan membawa berita risalah ke Rasulullah. Dan sebab terakhir Nabi Muhammad diutus di Arab adalah faktor penduduknya. Ibnu Khaldun membagi bumi ini menjadi 7 bagian. Bagian terjauh adalah kutub utara dan selatan. Inilah bagian yang ia sebut dengan bagian 1 dan 7.
Kemudian ia menyebutkan bagian 2 dan 6, kemudian bagian 3 dan 5. Kemudian menunjuk bagian keempat sebagai pusatnya. Ia tunjuk bagian tersebut dengan mengatakan wasakanaha. Penduduk Arab adalah orang-orang yang secara fisik proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tidak terlalu besar dan tidak kecil. Demikian juga warna kulitnya, serta akhlak dan agamanya. Sehingga kebanyakan para nabi diutus di wilayah ini. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus di wilayah kutub utara atau selatan. Para nabi dan rasul secara khusus diutus kepada orang-orang yang sempurna secara jenis atau tampilan fisik dan akhlak. Kemudian Ibnu Khaldun berdalil dengan sebuah ayat, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Pembicaraan pertama dalam ayat tersebut ditujukan pada orang Arab, yakni para sahabat. Kemudian barulah umat Islam secara umum. Secara realita, kita juga meyakini memang ada bangsa yang unggul secara fisik. Contohnya ras Mongoloid, sebuah istilah yang pernah digunakan untuk menunjuk karakter umum dari sebagian orang penghuni Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Mereka memiliki ciri mata sipit, lebih kecil dan lebih pendek daripada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah karakter umum dari sebagian besar penghuni Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Walaupun penelitian sekarang telah mengubah stereotip ini, namun hal ini bisa kita jadikan pendekatan pemahaman mengapa Ibnu Khaldun menyebut Timur Tengah sebagai sakanaha. Artinya, ada fisik yang lebih unggul. Mereka yang sipit ingin mengubah kelopak mata menjadi lebih lebar. Mereka yang pendek ingin lebih tinggi. Dan naluri manusia menyetujui bahwa Kaukasia lebih menarik. Atau dalam bahasa lain lebih unggul secara fisik. Namun Allah Ta'ala lebih hikmah dan lebih jauh kebijaksanaannya daripada hanya sekadar memandang fisik. Dia lengkapi orang-orang Kaukasia yang ada di Timur Tengah dengan perangai yang istimewa. Hal ini bisa kita jumpai di kitab-kitab sirah tentang karakter bangsa Arab pra-Islam. Mereka jujur, polos, berkeinginan kuat, dermawan, dan lainnya. Kemudian dia utus nabinya Muhammad SAW di sana. Allahu a'lam bishawab.